Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam pergi mengaji. Yang cakep hanya 2 orang. Malam-malam pergi mengaji. Yang jawab salam, mudah-mudahan cepat pergi haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-qail wa atimmul hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus kiai kita bersama, senior kita Kakanda Bapak Kiai Haji Bagus Lukito, yang tadi mewakili tuan rumah Bapak Suroso sekeluarga besar. Hadir juga di sini ada Ketua Paguyuban LSB, ada Kiai Sehu, ada pengurus-pengurus yang lainnya, ada Bapak Haji Supri, Bapak Haji Tawi, dan Mas Agus dan lain sebagainya. Sohibul wilayah, Bapak RT, Bapak RW yang ada di lingkungan sini, Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus sohibul bait, yaitu Bapak Suroso dan Ibu Tuti Hirmawati, yang mudah-mudahan semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah rizkinya, berkah hidupnya, berkah ibadahnya, berkah umurnya, dimudahkan segala urusannya, hasil semua maksud dan tujuannya. Yang lagi sakit mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya. Yang lagi kekurangan mudah-mudahan dicukupkan kebutuhannya. Amin. Yang lagi banyak hutang mudah-mudahan lunas hutangnya. Ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul di majlis walimatus safar lil umroh ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun, sehingga kedatangan kita ini benar-benar ada manfaatnya. Kedatangan kita benar-benar ada berkahnya, karena kedatangan kita ini tadi mendoakan calon duyufur rahman, yaitu Bapak Suroso dan Ibu Tuti Hirmawati. Dari awal sudah kita saksikan, mulai MC-nya membuka dengan bacaan suratul Fatihah, dilanjutkan tahlil, dilanjutkan rotibul haddad, dilanjutkan baca sholawat. Ini semuanya adalah dalam rangka
mendoakan calon duyufur rahman yaitu Bapak Suroso dan Ibu Tuti Hirmawati yang insya Allah akan berangkat besok tanggal 25 Desember. Tentunya doa-doa itu sangat diharapkan. Pertama, mudah-mudahan dalam perjalanannya dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dicukupkan kebutuhannya, dimudahkan segala urusannya, selamat perjalanannya dari awal, dari tanah air sampai ke tanah suci dan kembali ke tanah air lagi, dan yang paling penting mudah-mudahan dapat ibadah, dapat umroh yang mabrur dan mabrur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mabrur itu apa? Mabrur itu artinya baik. Ibadah yang mabrur adalah ibadah yang baik. Tentunya kita ini semuanya juga melaksanakan ibadah. Ya, tidak hanya haji saja, tidak hanya umroh saja yang mabrur itu, tapi semua ibadah kita ini harus mabrur. Kenapa kata-kata mabrur ini kok dipakai hanya kata haji saja? Karena memang ada hadis yang mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini bisa kita pahami kenapa kata mabrur kok hanya dipakai di haji. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Kalau rukun Islam yang kelima harus mabrur, maka 5 ini ada sebelumnya 5, ada 4, ada 3, ada 2, ada. Maka yang pertama juga harus mabrur. Artinya apa? Syahadat kita juga harus mabrur, sholat kita juga harus mabrur, puasa kita juga harus mabrur, zakat kita juga harus. Baru yang kelima haji kita baru dapat haji yang mabrur. Jadi tidak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk apa ujuk-ujuk itu? Tiba-tiba. Tidak tiba-tiba jatuh sakit ya malah. Ya ujuk-ujuk yang betul lah. Tidak kok langsung tiba-tiba itu 5 haji langsung mabrur. Oh, nggak bisa. Umroh mabrur itu apabila syahadatnya mabrur, sholatnya ya mabrur, puasanya ya mabrur, zakatnya ya mabrur, baru hajinya mabrur. Itu jadi harus diawali dari pertama. Maka supaya dapat haji mabrur itu ya mulai sekarang syahadatnya harus diperbaiki, sholatnya diperbaiki, puasanya diperbaiki, zakatnya diperbaiki, baru insya Allah untuk umrohnya dapat umroh yang mabrur. Nah, ciri-cirinya apa mabrur itu? Nah, ciri-cirinya apa? Ada 3 alamat, ada 3 ciri ibadah kita ini mabrur apa tidak. Apabila kita sudah memenuhi 3 syarat ini, 3 hal ini, insya Allah ibadah kita termasuk ibadah yang mabrur. Tetapi kalau 3 hal ini belum ada di dalam diri kita, maka ibadah kita belum dikatakan ibadah yang mabrur. Nah, 3 hal itu apa? Ya, 3 hal itu yang pertama adalah thayyibul kalam. Jadi alamatnya ibadah mabrur itu ada 3. Yang pertama adalah thayyibul kalam. Apa artinya thayyibul kalam? Omongannya baik, jaga lesannya, tidak ngomong sembarangan. Seorang ahli ibadah sangat berhati-hati menjaga lesannya.
tidak asal bicara. Ya, bicaranya dijaga, tidak menyakiti hati orang lain. Kalau memang sudah seperti itu, insya Allah ibadah kita mabrur. Ya, kalau sudah seperti itu. Kalau masih ngomong asal plutek itu asal apa? Asal ngomong, ya asal jeplak, asal bunyi, ya walaupun itu tujuannya nggak menyakiti orang lain, tapi kan hati itu kan di dalam, sakit hati tidak ada ya yang tahu, menyindir orang lain nggak ada yang tahu, sehingga kita akan mendapat kesalahan-kesalahan, dan kesalahan itulah yang mengakibatkan ibadah kita tidak mabrur. Makanya ada pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung dalam menjaga lisan. Jadi nanti bisa dilihat Bapak Ibu, ya bisa dilihat. Pokoknya kalau mulut kita masih sering kemana-mana, mulut kita masih sering ngomong yang tidak baik, maka ibadah kita masih belum tidak hanya aja sholat kita ya belum mabrur, puasa kita ya belum mabrur, padahal umur kita sudah tua. Ya, kalau umur sudah tua kan ibadahnya harus semakin baik, semakin berkualitas. Nah ini ada orang sudah tua nggak mau nambah kualitas ibadahnya. Nah ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang ada buktinya, yang ada nyatanya. Tidak sekedar melaksanakan kewajiban saja. Sholat ya sholat, tapi jelek-jelekin orang tiap hari masih berlalu. Nah ini namanya ibadah kita belum ada buktinya, belum ada nyatanya. Ya ini tanda mabrur yang pertama. Nih jadi mulut ini, lisan ini memang salah satu sumber malapetaka, sumber maksiat yang paling banyak diantara adalah apa? Mulut, lisan. Maka ada makalah yang mengatakan siapa orang yang banyak omongnya mesti banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya mesti banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya neraka tempatnya. Maka suatu ketika Rasulullah pernah ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al jannata." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak banyak. Rasulullah menjawab, la takdok, satu kalimat saja. Apa maknanya la takdok? Jangan suka jadi pemarah, jangan suka marah-marah. Ya, marah ini bisa mengakibatkan bisa mengakibatkan kita ini banyak salah kalau kita sering marah. Makanya marah ini ya jangan sampai dibiarkan. Ini sekarang ini kan orang ini lagi senang marah, dikit-dikit marah, kesinggung dikit marah, kan gitu, lagi senang marah orang zaman sekarang ini, sukanya marah terus. Nah, ceramah aja kadang-kadang marah-marah. Ya ceramah ngaji itu kadang-kadang malah marah-marah. Padahal ceramah itu kan artinya cerita yang ramah-ramah, bukan cerita sambil marahnya. Ada orang ceramah marah, maki-maki orang. Ada, pernah dengar nggak? Ceramah maki-maki orang, pernah dengar nggak? Ayatnya pakai ayat makiyah. Ayat makiyah itu apa? Ayat yang maki-maki orang, bukan ayat makiyah yang diturun di Mekah, itu bukan. Tapi ayat-ayat apa? Ayat makiyah, yaitu maki-maki
Ceramah itu kan cerita yang ramah-ramah. Apalagi ada ibu-ibu ceramah itu cerita sama mama-mama. bukan cerita sambil marah. La takdum, jangan kau suka jadi pemarah. Nah, supaya lesan ini nggak marah-marah, hindari 3 hal. 1, jangan suka berbohong. Ya, 1. Kalau suka berbohong, ini pasti nanti ada yang marah. Karena apa? Sering dibohong. Yang kedua, jangan suka gibah. Gibah itu apa? Gibah itu ngomongin kejelekan orang. Bahasa ibu-ibunya apa? Kerupi. Ya kan? Nah, nih. Jangan suka gibah, ngomongin kejelekan orang lain. Gibah itu Bapak Ibu, bahayanya luar biasa. Karena apa? Apabila ada orang gibah, ada yang menjelekkan orang lain, padahal orang lain itu tidak ada di depannya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebaikan kita, amal baik kita akan diambil Allah, dikasih pada orang yang kita omong. Kira-kira amal baik kita itu sudah banyak apa belum? Sudah banyak belum? Kalau belum ya hati-hati. Kalau masih banyak ya alhamdulillah. Kalau sudah banyak, cuma potongan-potongan model kita ini kayaknya amalnya masih kurang banyak, ya kan? Nah, apabila kebaikan kita sudah habis, nah gantian itu dosanya orang yang diomongin tadi itu ya akan diambil Allah, diberikan kepada orang yang ngomong. Kira-kira bahaya nggak? Rugi nggak? Rugi apa rugi banget? Rugi banget. Ini ya bahayanya. Jangan suka gibah. Yang ketiga, supaya kita nggak suka pemarah, lindungi lisan kita dari yang namanya fitnah, namimah. Jangan suka jadi provokator, tukang adu orang, bukan diadu. Tukang adu itu, yang kelompok sini diomongin, yang kurang bagus nanti disampaikan pada kelompok yang satunya sana, sehingga antara kelompok yang satu dengan yang lainnya ini tidak bisa akur, sehingga kita itu tidak akan menemukan hal-hal yang baik di dalam namanya namimah tadi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, tanda mabrur yang kedua, selain menjaga lisan, yang kedua adalah it'amut ta'am. Apa? It'amut ta'am. Yaitu apa it'amut ta'am artinya? Rajin sedekah. Suka apa? Sedekah. Jadi kalau kita ini ahli ibadah kok masih pelit, ya berarti ibadah kita belum mabrur. Harus rajin sedekah. Ya, rajin sedekah. Nah, itu dari mana kita amati, dari kita ambil pelajaran itu. Bapak Ibu ingat sholat ya. Sholat itu ada rukun yang namanya sujud. Sujud itu kalau kita amati antara kepala dengan kaki jadi satu di bawah. Betul? Betul? Artinya apa Bapak Ibu? Itu mengingatkan kita, wahai orang yang ahli ibadah, suatu saat kau jadi orang atasan, harus ingat sama bawahan. Suatu saat kau jadi orang kaya, harus ingat sama yang miskin. Suatu saat kau jadi orang yang sehat, harus ingat sama yang sakit. Suatu saat kau jadi orang yang hidup, harus ingat sama yang. Itu pelajaran yang kita ambil dari sujud. Itu baru satu. Kalau saya kupas semua dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, ya sampai 2 bulan nggak berdiri Bapak Ibu.
Ya, ini baru satu aja saya ambil, satu aja. Nah, makanya kalau kita paham sholat, pasti kita akan jadi orang yang baik. Karena sholat ini adalah pembentukan karakter bagi umat makanya Allah katakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Artinya apa? Sholat ini bisa membentuk karakter manusia. Makanya kalau sholatnya bagus, karakternya pasti bagus. Dari kali sholat tidak ada yang pedit, tidak ada yang pelit, tidak ada yang baik. Tangan di atas lebih baik daripada tangan. Artinya orang yang ahli sedekah lebih baik dari orang yang suka minta. Saya sekarang nanya Bapak Ibu, loh, kira-kira pilih tangan di atas, pilih tangan di bawah? Halo, pilih tangan di atas atau di bawah? Di atas. Sepakat di atas. Bapak-bapak pengen tangan di atas dan di bawah? Di atas. Sepakat ya? Sepakat? Tes-tesannya gampang. Ya, tes-tesannya gampang. Di depan itu, di taman, pagi-pagi itu ada sarapan bubur ayam. Misalnya, ibu-ibu jalan-jalan ke taman situ 5 orang. Sarapan bareng. Pas habis sarapan bareng. Saya bertanya, kira-kira habis sarapan itu cepet-cepetan bayarin apa nunggu dibayarin? Nunggu dibayarin kok bisa bayarin? Nunggu dibayarin? Dasar miskin loh. Kalau pilih tangan di atas, mestinya bukan dibayari, tapi harus bayarin. Itulah kalau kita sudah bisa jadi tangan di atas. Tidak hanya nyawer artis saja tangan di atas itu, tangan di atas nyawer artis. Tidak seperti itu. Tangan di atas ini kita lebih bangga bisa bersedekah ketimbang kita meminta. Dan mental kita ini masih suka, kadang-kadang banyak suka tangan di bawah. Wah, kadang-kadang itu ibu-ibu senang bilang ketemu sama Pak RW misalnya. Itu ada temannya diomongin, tadi ente gak ikut senam sih. Kenapa? Tadi pagi itu habis senam ditraktir sama Pak RW. Lah waktu traktir kok bangga. Mestinya bangga itu kalau bisa traktir, bukan ditraktir. Paham? Itu it'amut to'am, artinya rajin orang yang ahli ibadah harus rajin sedekah, jangan pelit. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita sebagai bangsa juga begitu, ibu-ibu. Jadi bangsa Indonesia ini jangan suka ditraktir mulu. Pengen pendidikan gratis, kesehatan, sembako jalan tiap hari, itu dasar miskin semua. Ya, jadi negara-negara yang maju itu nggak begitu, ya. Makanya dulu itu Bung Karno pernah mengatakan seperti ini, jangan kau bertanya apa yang diberikan negara kepadamu, tetapi apa yang bisa kau berikan kepada negaramu. Itulah yang paling bagus. Ya, kalau bisa tuh begitu. Apa yang bisa kita sumbangkan kepada negeri ini, bukan kok apa yang diberikan negeri ini kepada saya. Itu namanya mental miskin, namanya begitu. Mental tangan di bawah. Kalau kita pengen maju, kita pengen sukses, tinggalkan mental tangan di bawah. Harus jadi tangan di atas, karena memang Rasulullah mengajarkan seperti itu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sekarang bisa kita berikan apa? Gitu ya. Yang ketiga, tanda mabrur yang ketiga adalah ufsus salam. Apa? Ufsus salam. Ufsus salam itu artinya apa? Menebarkan kedamaian.
seorang ahli ibadah harus selalu menebarkan kedamaian, jangan menebarkan permusuhan. Kita hidup di mana saja harus hidup damai, karena Islam ini untuk rahmatan lil alamin, bukan untuk segelintir orang, segelintir golongan, untuk semua golongan yang dari wetan, dari kulon, dari tengah, dari selatan, dari utara, semuanya kalau ngakunya Islam al-muslimu akhun, saudara kita. Gak usah menebarkan kebencian, menebarkan perbedaan, menebarkan permusuhan. Gak boleh seperti itu. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Jangan mengaku sok yang paling benar, jangan mengaku sok yang paling pinter, ya. Nah, ini gak boleh. Tapi nyalahin juga gak boleh. Ya, nyalahnya gak boleh. Contoh tadi itu kan namanya masing-masing lingkungan itu kan masing-masing ada caranya, budayanya masing-masing, ya. Ada kalau orang Jawa itu kalau ada acara begitu tuh suka budayanya apa? Tahlilan, ya. Nah kalau orang Betawi rotipan, ya. Nah jadi karena Pak Suroso ini Jawa, Bu Tuti ini Betawi, dipakai semua, tahlilan ya dipakai, rotipan ya dipakai. Makmumnya agak bingung, tadi kan udah dibaca kulu, kok dibaca lagi kulunya? Jadi yang benar yang mana sih? Tadi kulu pertama, ini kulu terakhir. Udah lah, gak usah bingung Bapak Ibu. Yang penting niatnya ngaji. Mana yang benar? Benar semua. Mana yang salah? Yang salah itu yang datang agak ngapa-ngapain. Ada cicing, woy. Ya kan? Makan kue ya, suruh tahlilan kagak. Ini yang salah itu udah nggak mau tahlil, dia ini ngegundel aja, ini nggak selesai lama amat. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Astagfirullah Rabbana Astagfirullah minal khotoya Astagfirullah Rabbana Astagfirullah minal khotoya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa ibu bapak. Amin. Yang penting tadi itu niatnya ngaji, mendoakan Pak Roso dan Bu Tuti. Hidup dimanapun kita harus rukun damai, tidak boleh berpecah belah. Apalagi kita bangsa Indo yang kaya dengan budaya, kaya dengan suku, kaya dengan agama, ya kan? Kaya dengan apa lagi? Sumber daya alam. Nah, sumber daya lain sebagainya. Kita harus bangga dan bersyukur di Indonesia ini. Gak usah kenceng-kencengan, santai saja. Gitu aja kok. Gitu aja kok. Yang ribut biar yang di sini tetap ngopi, Mbak. Cocok? Cocok? Cocok. Jadi ada berapa tadi tanda mabrur Bapak Ibu? Ada 3. 1 jaga lisan, 2 jangan pelit, 3 hidup rukun. Paham ya? Paham ya? Nah ini yang dipraktekan. Ya nggak usah banyak-banyak, itu dipraktekan 3 hal itu. Lisannya dijaga, jangan pelit, hidupnya yang rukun, jangan suka berantem. Nah, nih. Nah, selanjutnya tadi dikatakan oleh Bapak siapa tadi? Bapak Kiai Bagus Lumito. Tadi Bapak Ibu pengen jamaah bisa umroh nggak? Pengen. Bisa ya? Pengen ya? Nah, kalau pengen tadi Bapak Bagus sudah memberikan doanya. Ini saya juga kasih doanya. Ya, kasih doanya ditirukan juga, karena doa ini saya dapatkan tahun 2004 ketika saya menghadiri acara
walimahan seperti ini, ada kiainya memberikan doa ini, ya disuruh mengamalkan. Saya amalkan 2004, 2005 saya bisa daftar haji yang pertama. Ya ini karena sudah saya amalkan, maka saya boleh mengijazahkan, boleh memberikan kepada Bapak Ibu. Maka beruntunglah Bapak Ibu malam ini yang hadir pada malam ini mendapat amalan ini, ya, dan bisa dipraktekkan. Siap? 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 Jangan pegang HP, gak boleh direkam. Iya, yang pegang HP utik gak boleh. Karena dulu wasiatnya begitu, harus hafal. Ya, harus apa? Siap? Konsen? Konsen? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassirli ziyaratan haramaini makkata wal madinata lin nusukaini al haji wal umrati. Apal? Kalau yang apal sekali, insya Allah bulan depan bisa pergi. Kalau yang apal langsung insya Allah pergi umroh. Tapi kalau belum apal, ya mungkin tahun depan. Ya, apal belum? Belum. Ya, saya ulangi sampai 3 kali nggak apal nasibmu. Ya, yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassirli ziyarata haramaini makkata wal madinata lin nusukaini al haji wal umrati. Apal? Enggak. Sudah. Memang benar-benar nasibmu. Sekali lagi, apal ya nasibmu, enggak apal ya nunggu kalau ada walimatul safar lagi. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassirli ziyaratan haramaini makkata wal madinata lin nusukaini al haji wal umrati. Itu doa dibaca setiap sholat pas tahiyat terakhir sebelum salam. Di fil alamina innaka hamidum majid, kan biasanya ibu baca tambahan doa itu kan. Ya, sebelum salam doa dibaca, Allahumma yassirli ziyaratal haramaini makkata wal madinata lin nusukaini al haji wal umrah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah, ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Insya Allah kalau itu sering dibaca, semakin banyak sholatnya berarti semakin banyak bacanya. Kalau semakin banyak bacanya, insya Allah Allah akan kabulkan doa kita. Amin ya robbal alamin. Ya, jangan pesimis Bapak Ibu. Pak, wong saya begini kok bisa umroh. Jangan pesimis. Ya, jangan pesimis. Saya itu dulu itu nggak nyangka bisa berangkat haji sekeluarga. Sama ibu saya, sama istri saya, sama bapak saya. Nggak nyangka saya bisa berangkat haji sekeluarga. Ya, ini. Kenapa? Karena kita itu punya Allah. Optimis, jangan pesimis. Kata Allah, berdoalah kamu pasti akan aku kabulkan. Allah sudah perintah begitu, kita kadang-kadang nggak yakin. Yang salah siapa? Ya kita sendiri, karena kita nggak yakin. Kita nggak usah pesimis, nggak usah mikir yang negatif begitu. Yang penting ikhtiar sudah, niatnya kenceng, doanya juga kenceng, gitu loh. Insya Allah nanti suatu saat ada yang menuntun kita, tiba-tiba kita bisa berangkat umroh. Begitu. Nah, dari
dari sinilah nanti ibu-ibu ya akan ada jalan menuju Mekah dan Madinah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dan di travel Samira ini ada kesempatan yang sangat baik untuk Bapak Ibu. Cukup daftar 1,5 ya, pulang langsung bawa koper beserta seisinya. Selanjutnya terserah Anda, mau dibayar cash boleh, mau nabung juga boleh. Info selanjutnya nanti bisa menghubungi Ibu Tuti Irmawati. Kurang lebih mohon maaf ya. Ke Bekasi lewat Marunda. Terima kasih. Dadah. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.